pagi Bu Ulan. Selamat pagi Bu. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Jadi sudah siap nih ya dengan kegiatan yang akan dimulai. Insyaallah siap. Nah, sebelum dimulainya acara supervisi nanti di kelas, kita mau sedikit ngobrol ya terkait dengan apa yang akan nanti dilakukan saat pembelajaran di dalam kelasnya. Bisa mulai ya Bu ya. Oke, yang pertama nih nanti saat pembelajaran pada hari ini, nah tujuan pembelajarannya apa ini Bu yang ingin Ibu capai? Jadi kan untuk materi yang dipelajari kan sudah di bab 6 ya Bu. Materinya adalah tentang semangat dan komitmen para pendiri negara. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri dengan kegiatan yang pendekatan saintifik melalui diskusi kelompok, diharapkan peserta didik bisa menganalisis apa saja sih bentuk dan semangat dari para pendiri negara yang sudah ditunjukkan. Itu nanti dibagi dalam 4 periode seperti itu. Jadi tujuannya untuk menganalisis semangat nilai-nilai perjuangan yang ada di keempat periode tadi ya Bu ya. Nah, saat pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan, pengembangan seperti apa yang hendak Ibu capai? Jadi untuk pengembangan ada beberapa aspek ya Bu. Yang pertama untuk aspek kerjasama dari peserta didik, karena kan nanti ada diskusi. Setelah itu juga bagaimana peserta didik ini dapat mengungkapkan pendapatnya dari diskusi itu, kemudian mempresentasikan seperti itu. Jadi kerjasama. Nah, selain itu Bu, ada lagi tidak yang untuk area pengembangan yang hendak dicapai? Selain itu juga diharapkan nanti kan menganalisis nilainya ya Bu. Nanti nilai-nilai itu yang sudah dianalisis bisa dijadikan teladan. Kemudian nanti kan kita ada teknik mindfulness-nya juga. Jadi itu untuk meningkatkan fokus peserta didik dalam pembelajaran itu sendiri. Oh iya, jadi dengan mindfulness agar anak nanti bisa lebih fokus gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi dan pengembangan yang tadi Ibu ungkapkan, strategi yang Ibu persiapkan ini apa nanti? Kalau pendekatannya sendiri saya menggunakan saintifik ya Bu. Jadi melalui diskusi kelompok. Jadi nanti diawali dengan mindfulness, melatih mindfulness anak-anak dengan metode stop. Ya, oke. Terus adakah strategi diferensiasi Bu nanti? Ya, untuk diferensiasi sendiri ada Bu. Jadi ada dua. Yang pertama dari prosesnya. Jadi nanti kan siswa dibagi berdasarkan gaya belajar, yaitu audio, visual, kinestetik, dan audio tadi. Kemudian kalau untuk produksi belum ada, tapi bahan belajarnya juga nanti berbeda. Kontennya ya Bu ya. Kontennya berbeda. Yang auditori nanti akan ditampilkan video pembelajaran, sedangkan untuk yang visual nanti akan menganalisis gambar yang ada di lembar kerja. Untuk yang kinestetik akan belajar dari mind mapping yang sudah disediakan. Jadi strateginya ada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Ada dua diferensiasi yang nanti yang akan Ibu lakukan ketika di dalam kelas. Oke, nah ini nanti jam keberapa Ibu? Di jam ketiga Bu. Oh, jam ketiga ya, mata pelajaran PPKN. Oke Ibu, sepertinya itu saja untuk pra-observasi kali ini. Nanti kita lihat di observasi ketika di kelas ya Bu ya. Siap. Oke, siap. Semangat Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ada yang sedikit berbeda ya, tidak seperti pembelajaran biasanya. Hari ini selain ibu dan anak-anak akan ada bintang tamu untuk hari
Wulandari dalam pembelajaran PKN hari ini. Dan anak-anak nanti silahkan mengikutinya dengan baik ya, dengan baik. Dan ibu kita di sini adalah salah satu tugas ya. Kegiatan hari ini adalah salah satu tugas dalam pendidikan guru penggerak yang ibu ikuti, dan ini melibatkan guru lain yaitu Bu Desi Wulandari. Dan ibu ucapkan sebelumnya terima kasih atas partisipasinya dan selamat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ya, ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Desi. Kita lanjutkan ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mau periksa kehadiran dulu. Hari ini ada yang nggak hadir? Ada semua. Alhamdulillah ya kalau hadir semua. Semuanya udah hadir di sini. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mau tanya dulu, udah siap belajar atau belum? Kondisinya hari ini fit atau ada yang mungkin kurang enak badan dan lain sebagainya? Semua ya, oke. Kalau semuanya sudah hadir di sini dan kondisinya sudah fit, agar lebih fokus lagi, kita melatih diri dulu ya. Namanya latihan mindfulness. Jadi ada 3 tahap yang akan kita bersama-sama lakukan. Yang pertama, nanti ibu akan minta anak-anak untuk stop semua kegiatan. Sekarang dimulai. Bisa di stop dulu semua kegiatan lain, kegiatan nulis, baca, melamun gitu ya, mikirin makan siangnya, di stop dulu semuanya. Bisa duduk dengan tegak tapi tetap rileks. Ya. Dinyamankan, posisinya semuanya harus nyaman. Oke. Sudah mendapatkan posisi yang nyaman semuanya? Setelah itu nanti kita akan bersama-sama untuk menarik nafas dan membuang nafas. Ya. Nah, ketika kita tarik nafas dan buang nafas itu, silahkan dirasakan apa-apa yang ada di tubuh anak-anak sekalian. Jadi detak jantungnya didengarkan, mungkin suara hatinya juga didengarkan. Terus perhatikan ketika tarik nafas itu kan ada gerakan di perut dan lain sebagainya, itu semua dirasakan ya. Paham dengan instruksinya? Paham, bisa kita mulai ya? Oke, nanti ibu akan kasih instruksi kapan kita harus tarik nafas, kapan harus buang nafas. Nanti anak-anak mengikuti dan merasakan. Ya, oke, 1, 2, 3, silakan anak-anak tarik nafas yang dalam. Oke, dibuang. Sambil dirasakan ya apa yang dirasakan dalam tubuhnya. Tarik nafas lagi. Dibuang nafasnya. Ayo yang serius, gak boleh sambil ketawa. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam. Buang. Jadi yang barusan kita lakukan itu adalah untuk mencapai mindfulness. Nah, jadi anak-anak itu benar-benar merasakan kehadiran dari tubuh, pikiran, dan kondisi di sekitar. Jadi kita tuh fokus dengan apa yang ada di sini, gak ngawang-ngawang gitu. Biasanya kan kita belajar tapi pikirannya di tempat lain, ya.
tentang Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Di pertemuan sebelumnya, halo. Hai. Dulu ya nak. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perjuangan dari dua tokoh ini. Nah, tapi kita belum menggali secara dalam apa saja sih bentuk semangat yang ditunjukkan oleh para pendiri negara. Makanya hari ini kita akan lanjut ke materi bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan para pendiri negara. Jadi untuk kompetensi dasar yang ingin dicapai hari ini adalah kita bisa menginterpretasikan atau mengartikan semangat dan komitmen kebangsaan dari para pendiri negara. Dengan kompetensi yang mau dicapai itu menganalisis bentuk semangat dan komitmennya. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak sekalian bisa menganalisis bentuk semangat dan komitmen seperti apa sih yang ditunjukkan oleh para pendiri negara kita. Oke, jadi untuk memahami bentuk-bentuk semangat agar lebih mudah itu akan dibagi menjadi 4 periodisasi. Nah, di kegiatan ini untuk memahami 4 periodisasi beserta nilai semangatnya, Ibu akan minta anak-anak berdiskusi dalam kelompok. Ini kan sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing ya. Coba Ibu mau tes suaranya dulu yang tim gaya belajar visual, angkat tangan. Ya boleh sambil tepuk tangan nih biar heboh. Tim visual, mana suaranya? Oke, tim audio, mana suaranya? Yang terakhir, tim kinestetik, mana suaranya? Tim kinestetik ya, yang paling semangat ya sesuai dengan gaya belajarnya. Oke anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan lembar kerja. Dan nanti anak-anak akan mengerjakan lembar kerja ini sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ini Ibu bagikan dulu deh ya. Nah, halo. Setiap kelompok sudah memegang lembar kerja masing-masing ya. Untuk kelompok dengan gaya belajar visual, petunjuk kerjanya adalah di situ ada gambar, silakan dianalisis dan dikerjakan dengan informasi yang ada di buku paket. Ya. Untuk yang audio nanti akan ditampilkan videonya. Jadi anak-anak akan menjawab dari video yang akan ditampilkan. Untuk kinestetik di belakang bisa dilihat sudah ada mind mapping ya nak. Jadi anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja dari mind mapping yang ada di belakang. Jadi silakan bergerak untuk mencari. Oke, silakan untuk kelompok kinestetik dan visual bisa memulai, dan untuk audio mulai diperhatikan ya. Pandai. Ini pas ini. Oke, sudah siap? Untuk siapa, di mana, kapan, dan bagaimana manfaatnya. Dengan memahami nilai-nilai 45 diharapkan bisa menjawab masalah tersebut. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika, tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Artinya, bahwa nilai-nilai yang sudah ada dari zaman kerajaan ini muncul dan dirumuskan. Terus kalau misalnya kita menunjukkan apa yang harus dilakukan, yang pernah ditunjukkan oleh pendiri negara itu harus tahu dari sekarang. Untuk memperoleh gambaran pemilihan 45 di mana setiap zamannya diadakan periodisasi sebagai berikut. 1. Periode 1. Masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu, Nusantara memiliki kerajaan yang berbeda dan berdaulat. Oke, nah halo.
siap untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok siapa yang sudah siap? Auditori. Auditori. Oke, silahkan maju untuk kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara yang terdiri atas 4 periode yaitu periode pertama yang akan dibacakan oleh Saudari Naila. Kepada Saudari Naila dipersilakan. Akan menyampaikan tentang periode pertama yaitu masa sebelum pergerakan nasional. Pada waktu itu sudah mulai timbul jiwa semangat, nilai-nilai perjuangan yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama serta kekokohan dan keberanian atau toleransi yang penting. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Naila. Yang selanjutnya adalah periode kedua yaitu masa pergerakan nasional yang akan dibacakan oleh Saudari Ferdina. Kepada Saudari Ferdina dipersilakan. Periode 2 masa penggerakan nasional. Pada waktu itu timbullah jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan, nilai harkat dan martabat manusia, jiwa dan semangat perlawanan, kesadaran anti penjajah, kesadaran persatuan dan kesatuan perjuangan. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo 1908, Serikat Dagang Islam 1912. Pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia. Menonjol yaitu rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya ada periode ketiga masa proklamasi dan perang kemerdekaan yang akan dibacakan oleh Saudara Rehan. Kepada Saudara Rehan dipersilakan. Periode ketiga, operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa dan negara. Periode ketiga diberi nama sebagai jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Nilai-nilai yang menonjol yaitu memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan yang tinggi, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Selanjutnya ada periode keempat masa perjuangan mengisi kemerdekaan yang akan dijelaskan oleh Saudara Asya. Kepada Saudara Asya dipersilakan. Periode keempat yaitu masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Dalam periode ini, jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nilai yang mengalami perubahan adalah nilai operasional. Dalam masa perjuangan mengisi kemerdekaan, kemungkinan nilai-nilai semangat juang akan bertambah. Secara kualitatif, kemungkinan akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dinamika dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang, merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat, mengisi dan mempertahankannya. Nilai-nilai yang menonjol dalam periode keempat ini yaitu jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Terima kasih. Selanjutnya ada tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dibacakan oleh Saudara Ryan dan Saudara Dias. Kepada Saudara Ryan dan Saudara Dias dipersilakan. Baik, tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua, jiwa dan semangat kemerdekaan, ketiga, nasionalisme, keempat, patriotisme, lima, rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, enam, pantang mundur dan tidak pernah menyerah,
7. Persatuan dan kesatuan. 8. Anti penjajah dan penjajahan. 9. Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri. 10. Percaya kepada hari depan yang gemilang dari masanya. 11. Idealisme perjuangan yang tinggi. 12. Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara. 13. Kepahlawanan. 14. Sumpah. 15. Kesetiakawanan, senasib, keseimbangan hubungan dan kebersamaan. 16. Disiplin yang tinggi. 17. Kuat dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Ya, terima kasih atas penjelasannya kepada yang sudah menjelaskan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Satu pertanyaan dipersilahkan. Ya, silakan kepada saudari Vivi. Jelaskan masa sebelum pergerakan. Baik, akan saya jawab pertanyaan dari saudari Vivian. Menjelaskan masa sebelum pergerakan nasional yang akan dijawab kepada saudari Naila. Kepada saudari Naila dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari. Jadi masa sebelum pergerakan nasional itu yaitu masa periode sampai sejak dahulu Nusantara dimiliki kerajaan yang merdeka dan berdaulat, bukan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan perdamaian antara pemeluk agama baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen maupun Konghucu dan penganut kepercayaan. Pada waktu itu sudah mulai timbul jiwa semangat dan nilai-nilai yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kerukunan hidup umat beragama serta keteladanan dan keberanian. Terima kasih. Bagaimana saudara Via? Apakah sudah jelas? Baik, itu saja presentasi yang telah kami tampilkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan tim auditori sudah mempresentasikan ya hasil diskusinya. Kita kasih aplaus deh sekali lagi untuk apresiasi ini. Terima kasih juga untuk kelompok visual dan kinestetik yang sudah memperhatikan dan memberikan pertanyaan. Jadi itu tadi kegiatan diskusi yang sudah kita lakukan ya nak. Jadi sekarang kita masuk ke kegiatan terakhir, kegiatan penutup. Tapi sebelum ibu tutup hari ini kegiatan belajarnya, ibu mau minta anak-anak untuk memberikan refleksi. Hari ini pembelajarannya seperti apa, yang kita pelajari itu apa, apakah menyenangkan, apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini. Boleh angkat tangan, siapa yang mau memberikan refleksinya atau kesan-kesan deh tentang pembelajaran hari ini. Yang mau ngasih kesan-kesan boleh angkat tangan. Ilham. Oke, boleh Ham. Pembelajaran hari ini tuh yang menyenangkan tuh yang gini-gini dulu. Ice breakingnya. Terus yang kita pelajari hari ini apa aja Ham? Tentang apa? Periode. Semangat perjuangan. Cukup? Oke, kasih apa dulu. Izin menambahkan kesan dan pesan. Sedikit pesan-pesan dari saya yaitu pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena mempelajari materi yaitu bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh pendiri negara Indonesia. Terima kasih. Oke, sebelum kita tutup ibu mau tanya deh, kan tadi kita udah belajar ya nak nilai-nilai semangat per periodisasi. Nah sekarang ini nih di 2023 kita ada di periode apa? Angkat tangan dulu, nggak boleh keroyokan.
Kita ada di periode apa nih sekarang ini dari 4 periode yang ada? Apakah periode pertama, 2, 3, 4 dan apa nama periodenya? Oke. Periode keempat nama periodenya? Oke, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Kira-kira nilai apa sih yang menurut anak-anak itu paling penting untuk diterapkan di masa sekarang? Yang punya pendapat boleh angkat tangan. Karena ada beberapa nilai ya, tadi ada nilai toleransi, ada nilai apa tadi? Semangat kejuangan, semangat anti penjajah, terus semangat nasionalisme, patriotisme. Nah, di masa sekarang satu deh nilai yang menurut anak-anak itu paling penting dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengisi kemerdekaan. Yang punya pendapat boleh angkat tangan, satu aja deh. Dan kenapa? Kenapa nilai itu daripada nilai yang lain? Kelompok siswa mau jawab? Kayaknya udah siap. Siapa yang mau jawab? Abel. Dari 17 tujuan yaitu percaya kepada diri sendiri atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri. Jika kita tidak memiliki kekuatan, maka kita tidak akan memberanikan niat kita untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus. Oke. Jadi menurut Abel kita harus punya kekuatan dan kepercayaan akan apa yang kita miliki. Betul ya? Karena kita akan semangat dan kita akan berkomitmen. Pertama kita harus percaya diri dulu. Kita tuh punya bakat tapi kalau nggak percaya diri kan nggak bisa keluar ya apa yang kita miliki. Oke, itu tadi nilai yang paling penting. Sekarang terakhir deh, ada nggak yang mau mencoba menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Jadi inti yang kita pelajari dari kegiatan awal sampai sekarang itu apa? Nilai-nilai yang mengalami perubahan adalah nilai operasional dalam masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Kemungkinan nilai-nilai semangat juang akan bertambah. Secara kualitatif kemungkinan akan mengalami perubahan-perubahan sesuai di dinamika dan kreatif akan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, kasih tepuk tangan dong. Dulu penguatan. Jadi hari ini kita sudah belajar ya 4 periodisasi nilai-nilai semangat kejuangan 45. Jadi dari berbagai nilai tadi, mulai dari toleransi, semangat anti penjajah, kreativitas dan lain sebagainya, itu kita pelajari agar bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita kan tadi di masa mengisi kemerdekaan ya, tadi sudah dijawab oleh kelompok auditori. Nah, untuk mengisi kemerdekaan ini kita harus meniru nilai dan semangat dari para pendiri negara yang tadi sudah anak-anak presentasikan, sudah diskusi ya, mulai dari lihat mind mapping, video, dan dari buku paket. Itu adalah nilai-nilai yang harus kita praktekkan untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan atau yang belum jelas tentang materi hari ini? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup, Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kegiatan pembelajaran. Jika nanti misal tiba-tiba ada yang ingat nih mau ditanyakan, boleh menghubungi Ibu ya. Untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ulan. Selamat pagi Bu. Iya. Gimana hari ini? Sudah cukup ekstra ya Bu ya di kelas tadi ya. Nah ini tadi ya Bu ya, kita sudah melakukan kegiatan supervisi di dalam kelas. Saya sebagai supervisor mengobservasi Ibu dalam mata pelajaran PKN ya tadi ya Bu ya, yang tadi dikatakan bahwa sebelumnya Ibu akan menggunakan beberapa strategi dan tadi itu sudah luar biasa Bu dilakukan, sudah cukup baik. Nah dari hasil observasi yang tadi sudah kita lakukan di dalam kelas,
Nah, kita akan merefleksi nih Bu, kegiatan yang tadi. Sebelumnya nanti Ibu bisa mengungkapkan apa sih yang sudah terjadi tadi dan mungkin ada beberapa hal yang kurang. Gimana Bu tadi? Jadi kalau secara keseluruhan sebenarnya sudah cukup lancar sih Bu. Namun ada beberapa yang tadi saya kelupaan gitu ketika Bagian apa ini? proses. Jadi yang awal seharusnya kan sebelum kita masuk ke mindfulness itu kita membuat keyakinan kelas dulu. Oh, iya. Nah itu terlupakan karena mungkin saking semangatnya dan agak grogi ya Oh, tadi iya. Iya, Bu. Kemudian belum mengarahkan anak-anak untuk menunjukkan kepedulian sosial, itu tadi masih belum tampil. Nah di akhir di kegiatan penutup kan seharusnya saya menyampaikan nih pertemuan selanjutnya itu kegiatannya apa. Jadi rencana untuk pembelajaran berikutnya Rencana ya. Pembelajaran berikutnya itu tadi terlupakan, jadi langsung saya tutup seperti Oh itu. iya ya. Mungkin karena waktu ya terbatas ya Bu ya. Jadi juga. terkadang kita tadi sudah inget tuh udah rencananya A sampai Z, tapi ketika pelaksanaannya ya namanya manusia biasa ya Bu ya, nggak apa-apa. Tapi sudah saya lihat tadi sudah cukup bagus, anak-anaknya antusias dan tadi ada diferensiasi yang Ibu katakan tadi di awal, ada diferensiasi konten dan diferensiasi proses ya Bu ya. Nah ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Ibu membuat atau mengelompokkan anak-anak ke dalam 3 gaya belajar ini? Jadi sebelum membagi anak-anak itu saya melakukan observasi dulu dengan menanyakan, kemudian dari kegiatan sehari-hari para peserta didik ini gaya belajarnya lebih kemana sih? Jadi ada yang auditori, mereka lebih suka dengan mendengarkan, ada yang visual, mereka lebih suka membaca dan melihat gambar, kemudian ada yang kinestetik gitu, bergerak. Jadi saya bagi peserta didik dalam 3 kelompok tersebut, kemudian dibedakan kontennya. Jadi pertama itu kita mengidentifikasi gaya belajar dulu ya Bu ya. Setelah itu baru dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar. Iya. Sudah baik tadi ya, sudah saya lihat tadi ketika yang kinestetik kan energik untuk bergerak, mereka bergerak semuanya untuk menyelesaikan LKPD tadi ya Bu. Terus yang tadi yang auditory itu Ibu menampilkan slide ya Bu ya. Di sana ada video pembelajaran ya Bu ya. Nah itu dan Ibu tadi menambahkan dengan cara menjelaskan ulang ya Bu ya. Jadi setelah ditampilkan video, saya tanyakan kembali nih kepada peserta didik, kira-kira bagian mana yang masih belum jelas, masih belum paham. Jadi saya berikan lagi penguatan. Terus yang ingin saya tanyakan gini, untuk kelompok visual itu ketika mereka mendapat kesulitan itu langkahnya bagaimana Bu? Jadi untuk setiap kelompok sih ya Bu, saya kan mendekat nih ketika peserta didik mengerjakan, saya menanyakan. Nah untuk yang visual itu sendiri kan saya meminta untuk menganalisis gambar sesuai dengan periodisasi. Nah tadi mereka ada sedikit kesalahan, periodenya terbalik, jadi di situ saya membantu meluruskan. Coba ini gambarnya gambar apa Nak? Ini benar nggak periodenya, seperti itu. Jadi lebih ada pendampingan ya Bu ya, tidak dilepas ya. Jadi tetap dituntun ya. Oke, bagus sekali Ibu. Terus tadi sudah lancar kan, bagaimana nih perasaan Ibu ketika disupervisi tadi di dalam kelas? Ya, karena agak berbeda sih ya Bu dari sebelum-sebelumnya, jadi ya ada sedikit groginya ada, cuman jadi lebih terpacu gitu Bu, lebih semangat agar pembelajarannya itu lebih baik gitu sih Bu. Jadi ada nilai tambah ya Bu ya. Oke, nah untuk hal-hal yang tadi terlupakan ya Bu ya, ada keyakinan kelas, kompetensi sosial yang terlewatkan, terus mengaitkan atau menyusun rencana pembelajaran ke depan yang tadi lupa disampaikan. Nah apa nih rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Mungkin ke depannya saya perlu mempersiapkan catatan kecil ya Bu. Jadi untuk checklist saya sendiri nih, agar setiap langkah yang sudah tertuang di RPP itu benar-benar berjalan. Jadi menyiapkan catatan kecil itu sih Bu. Biar kita rambu-rambu ya Bu ya. Jadi biar nggak ada yang ini harus apa, tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal. Oke. Untuk diferensiasinya Bu, bagaimana tindak lanjutnya ke depan?
Tadi kan untuk diferensiasi konten sebenarnya saya sudah menampilkan ya Bu, tapi masih sangat sederhana gitu. Mungkin kedepannya seperti mind mappingnya, gambar yang ditampilkan dan video pembelajaran itu bisa lebih saya kembangkan lagi, variatif ya, Bu, agar anak-anak kan juga lebih semangat karena tertarik. kreatif ya, Bu, ya. Nah di sini tadi kan tidak ada diferensiasi produk nih Bu yang kita lihat nih. Apakah kedepannya itu nanti ditampilkan? Jadi akan saya usahakan sih Bu untuk menambahkan diferensiasi produk, karena tadi kan hanya sampai ke presentasi. Peserta didik itu tidak membuat produk karena keterbatasan waktu juga, tapi mungkin di lain kesempatan agar siswa juga bisa berkreasi akan saya tambahkan lagi di RPP bagaimana di pembelajaran itu ada diferensiasi produk. Oke ya. Nah, dari penjelasan yang Ibu katakan tadi sudah jelas sekali dan sudah sangat cukup baik lah ya. Tapi ya namanya kita sebagai pendidik harus terus belajar agar kedepannya jadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Ibu bantuannya, semuanya partisipasinya. Semoga ada manfaatnya kegiatan kali ini. Terima kasih Bu. Sama-sama.